Hari ini kami boleh hidup. Hari ini kami boleh mengambil nafas yang baik. Hari ini kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Hari ini kami boleh mengagungkan Engkau. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan di kayu salib. Waktu Engkau dicambuk, Engkau dihina, Engkau ditendang, Engkau dicerca, Engkau diludahi, Engkau memikul salib, bahkan Engkau dipaku di kayu salib dengan paku yang begitu besar. Tetapi Engkau tidak pernah komplain, Engkau tidak pernah mengeluh Tuhan. Dan hari ini kami boleh hidup sebab Engkau bangkit di hari yang ketiga. Amin. Kami bersyukur hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar hadirat-Mu ada di tempat ini. Menaungi kami di hari yang Paskah yang indah ini Tuhan. Supaya kami bisa dengar firman-Mu, mengerti firman-Mu Tuhan. Dan kami merasakan kebaikan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami gak mau take it for granted Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kebaikan yang Kau berikan. Yang begitu mahal Engkau bayar buat kami. Tapi kami mau bersyukur untuk semua yang Kau lakukan dalam hidup kami. Dan kami punya masa depan yang indah dan cerah bersama-Mu Tuhan. Amin. Sekalipun badai datang, ombak begitu besar. Tapi kami terus kuat berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Tidak pernah lelah, tidak pernah letih. Kami terus berjalan, bahkan berlari bersama dengan-Mu. Kami naik dan terbang tinggi. Kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kami terus naik dan tidak akan pernah turun. Kami melintasi semua badai dalam hidup kami. Kami menerjang badai. Kami enjoy di tengah-tengah masalah kami Tuhan. Dan kami menikmati bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Dan kami akan melihat ada satu masa depan rancangan indah yang besar, yang hebat, yang luar biasa, yang indah bersama dengan-Mu Tuhan. Sebab kami ada di hati-Mu, kami ada di pikiran-Mu, kami ada dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, hamba-Mu Tuhan. Supaya kami bisa dengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, selamat Paskah. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin. Bapak Ibu percaya nggak bahwa Tuhan bangkit buat kita untuk menebus dan membuat kita menjadi lebih hidup? Amin. Hidup lebih hidup daripada hari ini. Pasti masa depan kita jauh lebih cerah. Nah, Bapak Ibu terkadang dalam setiap hidup kita selalu ada godaan datang dalam hidup kita, betul nggak? Kadang-kadang godaan itu datang membuat kita tidak bisa berkata tidak punya kuasa untuk berkata tidak. Minggu lalu saya malam-malam pengen makan martabak. Terus, pengen banget nih martabak, pengen yang manis-manis lah gitu ya. Terus saya udah umur 50 lagi. Terus saya pikir, udah jangan deh gitu ya. Lihat Instagram malam-malam jam 8, setengah 9 malam. Pas lihat Instagram, ada orang makan martabak. Wah, aduh gimana nih, pengen banget. Martabaknya isi keju, plus ada kacangnya, plus ada coklatnya. Langsung alin cepet dong, tapi lihat udah keburu martabak, udah nyantel martabak di otak saya. Gantilah saya, ganti TikTok. Ada orang makan martabak lagi, promo lagi martabaknya. Wah, saya rasa itu hampir konfirmasi bahwa saya harus makan martabak hari itu, malam itu. Terus saya skip. Tiba-tiba istri saya ngomong, Tom, makan martabak yuk. Lah, keempat udah. Wah, ini kayaknya bener nih. Bilang enggak sih tadi setengah 9 tuh bilang tidak. Jam 9 goyah. Terus coba lihat dulu ya martabak masih pada buka kan udah jam 9 belum tentu pada buka kan. Buka ternyata ada martabak ini, martabak itu, martabak ini. Terus pas saya mau klik tiba-tiba ongkir gratis. Udah pasti kira-kira jam 9.15, jam setengah 10 martabak sudah ada di dalam mulut saya. Jadi Bapak Ibu kadang kita tuh mau berkata tidak kepada sesuatu yang salah dalam hidup ini. Tetapi kita nggak punya kuasa dan power untuk berkata no. Betul nggak? Kadang-kadang seperti itu, betul nggak? Betul ya? Nah, kita mau saksikan satu film Marshmallow. Saya nggak tahu Bapak Ibu udah pernah nonton belum? Bisa diputar Marshmallow-nya? Belum? Hah? Belum pernah ya? Coba kita nonton ya. Yuk bisa diputar. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait
and I'll give you another one if you wait. Dia Or bilang pada you can anaknya eat jangan now. makan ya, When I come back, I'll give you sampai dia another. balik baru boleh And you'll makan. have But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good. All right, so it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. Aduh dimakan. All right, so I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. Udah gak kuat. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Ada habis. Oke, Bapak Ibu. Lihat. Kita seperti itu bukan? Mirip-mirip nggak? Mirip-mirip ya. Waduh, ada sesuatu yang enak nih, yang godaan yang luar biasa, yang rasanya kalau gue lakukan tuh nikmat banget. Tapi Tuhan bilang tidak. Jangan ya. Tahan ya. Kuat ya. Aduh Tuhan ya. Seperti itu ya. Nah, puji Tuhan kita punya Allah yang hebat. Amin. Ibrani 4:15 dia bilang gini, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merasa bahwa digoda dan tidak kuat, dia pun juga merasakan hal yang sama. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin. Jadi kalau kita merasa lemah dan memang kita tidak kuat akan godaan dan cobaan yang datang dalam hidup kita, karena kita mau melakukan dosa, percayalah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan datang ke bumi ini juga merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan dia tahu persis kelemahan kita dan nafsu kita dan dosa kita. Tapi dia tidak berbuat dosa. Nah kalau dia mengalami hal itu, maka dia punya jalan keluar supaya kita tidak berbuat dosa. Amin. Amin. Karena dia mengerti. Oleh karena itu dia tahu persis bagaimana caranya menangani hal yang berbuat dosa supaya kita tahan akan dosa itu. Nah puji Tuhan. Nah Petrus bilang gini, Paulus bilang gini di Roma 7:22-24 bahwa di batinku aku suka hukum Allah. Dia ngerti bahwa rohnya, jiwanya tuh ngerti hukum Allah. Masalahnya adalah anggota-anggota tubuh itu menjadi tawanan hukum dosa. Roh kita taat hukum Allah. Kita mengerti firman Tuhan dan kita pengen turut roh Allah. Roh kita ini turut pada roh Allah. Amin. Tetapi the problem adalah tubuh kita ini gak kuat menjadi tawanan dosa. Sehingga dia bilang, celakalah aku manusia celaka. Siapa yang aku melepaskan dari maut ini? Paulus pun juga melakukan hal yang sama waktu 2000 tahun yang lalu. Tapi puji Tuhan kita punya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Amin. Jumat Agung adalah waktu di mana kita mengalami penembusan dosa.
3 hari yang lalu puji Tuhan kita mengalami penebusan dosa dan kita merayakan Jumat Agung. Sebab judulnya hari ini adalah sebab dia hidup, ada hari esok. Oke, nah saya mau bahas sedikit mengenai Jumat Agungnya ya. Salib adalah lambang penyiksaan. Jadi salib, waktu Yesus disalib itu adalah lambang penyiksaan, hukuman, dan kematian. Matius 27 ayat 48 kira-kira jam 3 berseru Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabatani. Artinya Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka dan yang mengambil bunga karang dan mencelupkan ke dalam anggur asam lalu mencucukkannya ke dalam sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Bapak Ibu, waktu Yesus ada di kayu salib, hukuman yang terberat, momen yang paling berat dalam hidupnya adalah bukan siksaan, hinaan, cercaan, paku di salib, tetapi Bapaknya meninggalkan Yesus di kayu salib. Itu yang paling berat. Sehingga waktu dia di kayu salib, itu adalah the moment yang paling berat dalam hidupnya adalah waktu Eli, Eli. Waktu dia berkata, Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? That's the moment yang paling berat dalam hidupnya. Tetapi Yesus, puji Tuhan, menyelesaikan apa yang dia mulai. Sampai pada akhirnya banyak orang yang bisa memulai Bapak Ibu. Berjalan dengan iman. Tetapi tidak semua orang bisa mengakhirinya juga dengan iman. Tapi kita punya Yesus yang bisa memulai dan dia mengakhirinya sampai garis finish. Sehingga di Yohanes 19:30 dikatakan bahwa sesudah Yesus meminum anggur asam itu dan berkata Dia bilang sudah selesai. It is finished. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa dia bukan mati karena iblis menang, bukan iblis mengambil nyawanya, tetapi Yesus waktu dia berkata it is finished, sudah selesai, dia menyerahkan nyawanya. Tidak ada yang bisa mengambil nyawanya kecuali dia yang bisa menyerahkan nyawanya sebagai penebusan dosa atas hidup kita. Amin. Dia menyerahkan nyawanya. Pertanyaannya gini, mengapa dia berkata sudah selesai? Pertanyaan adalah, apa yang sudah selesai Bapak Ibu? Kenapa sih dia datang ke dunia ini? Mengapa dia berkata it is finished? Matius 20:28 sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk apa? Melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi apa? Tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Dan waktu dia berkata it is finished, maka itu berkata bahwa memberikan nyawanya, lihat memberikannya bukan diambil nyawanya tapi dia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka dia berkata it is finished. Nah sekarang pertanyaan nih, kalau ada penebusan pasti ada apa? Kalau kita pinjam duit, beli sewa motor, cicilan motor misalnya. Kemudian kita tebus, itu artinya membayar hutang. Kenapa ada penebusan? Sebab ada hutang. Kalau tidak ada hutang, tidak ada kata penebusan. Oleh karena itu, kalau penebusan, pasti ada pertanyaan gini, hutang siapa? Hutang siapa yang Yesus tebus? Hutang siapa? Saya. Kenapa hutang? Kenapa kita berhutang? Kolose 2:13-14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu ya, dan oleh karena tidak disunat secara lahir dia, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan apa katakan sama-sama? Dengan menghapuskan. Ini kebaca nggak ya? Oh nggak kebaca, pantesan. Saya pikir bisa kelihatan itunya. Presentasi saya dong, dibuka aja. Nah, nggak usah saya mau kelihatan, semua kelihatan. Ya, presentasi aja ya. Oke. Saya ulang sama-sama ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh apa? Pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan apa? Menghapuskan surat hutang. Kenapa menimbul surat hutang? Karena pelanggaran kita. Sehingga timbullah surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memukulkannya di kayu salib. Bapak Ibu,
Siapa yang hari ini punya pinjaman di bank? Nggak ada yang pinjam di bank? Hebat. KPR? Nggak ada. Bayar cash semua? Pak Juardi hebat-hebat. Sini. Serius beli rumah bayar cash? Beli motor bayar cash? Beli mobil bayar cash? Serius? Nggak ada yang utang? Oh, maksudnya nggak ada yang ngangkat tangan karena memang semuanya sama rata gitu ya. Bahwa kita ngutang semua. Sama, saya juga ngutang Bapak Ibu. Saya juga ngutang sama. Ya nggak apa-apa. Utang boleh nggak? Boleh, selama bayar. Jangan tidak bayar. Bayar tepat waktu. Nah, waktu kita signing agreement untuk utang, Bapak Ibu baca nggak? Baca nggak? Kebanyakan kagak kayaknya. Nggak baca kan? Sama, saya juga nggak baca. Bapak Ibu jangan pinjol ya. Jangan. Bunga nah nanti bunga rumahnya penuh dengan bunga ya. Bunga semua itu mesti dibayar. Nah kadang-kadang enak, pinjol itu cuma one click. Dead. Buy now, pay later. Dead. Beli, barang masuk ke rumah. Utang timbul. Wah bunganya berbunga. Bapak Ibu baca nggak? Waktu Bapak Ibu setuju, itu ada satu clause yang panjang lebar, Ibu tidak baca. Bapak Ibu langsung agree setuju, dead. Ketentuan hukum yang berlaku. Pada waktu nggak dibayar, makanya dikatakan bahwa maka hukum itu akan mendakwa kita dan mengancam kita. Betul nggak? Pinjol seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak bayar, siap-siap untuk didakwa dan bahkan diancam. Debt kolektor pasti masuk dalam hidup kita. Hati-hati. Oleh karena itu, kita punya surat hutang, kita punya pelanggaran. Pelanggaran itu menimbulkan surat hutang. Nah, masalahnya kita melanggar mulu, kita melakukan dosa terus. Makin lama makin kelilit dosa kita, makin lama makin besar. Seperti bunga berbunga di pinjol. Bunga berbunga terus berbunga. Pelanggaran lagi, dosa lagi, pelanggaran lagi, berdosa lagi. Akibatnya kita terlilit yang namanya hutang. Kita tidak bisa bayar hutang. Oleh karena itu kita perlu ada orang yang menebus utang kita. Setuju nggak? Kalau kita tidak bisa bayar, perlu ada, jangan gali lubang tutup lubang nih masalahnya. Perlu ada orang yang membayar harga untuk menebus utang kita, betul nggak? Sehingga Yesus datang untuk menghapus surat hutang kita dan dia menebus kita dengan cara apa? Ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Wow. Yesus datang karena dosa dan mendakwa kita dan manusia tidak bisa melepaskan dirinya dari kuasa dosa. 1 Yohanes 3 ayat 4, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Bapak Ibu, kalau kita berhutang, maka kita akan tunduk kepada orang yang menghutangi. Betul nggak? Setuju ya? Kita tunduk. Karena kalau kita tidak bisa bayar, maka ketentuan hukum yang berlaku adalah dia bisa mengancam dan mendakwa kita. Bahkan dia bisa mempidana hidup kita. Dan kita bisa habis hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa bayar. Dan orang yang berhutang biasanya di bawah kendali orang yang menghutangi. Di bawah kendali. Kita tidak bisa lepas. Nah, Bapak Ibu. Pada waktu Bapak Ibu melakukan dosa, pelanggaran dosa dan dosa yang ada dalam hidup kita dan melilit hidup kita, maka setiap kali dosa yang datang dalam hidup kita itu memberi kuasa. Memberi kuasa kepada maut. Roma 6 ayat 23 bilang gini, sebab upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. The wage of sin is death. Kuasa dosa, upah dosa adalah maut, kematian dalam hidup kita. Artinya apa? Artinya gini Bapak Ibu. Pada waktu kita melakukan dosa, apapun, kita memberikan kuasa kepada dosa untuk bekerja dalam hidup kita. Contoh misalnya dalam keluarga. Kalau kita melakukan dosa atas pasangan suami dan istri, maka kita membuka dan mengaktifasi yang namanya maut bekerja dalam hubungan suami dan istri. So nggak heran kalau kita melakukan dosa perjinahan, selingkuh dan lain-lain, itu maut masuk ke dalam pernikahan. Efeknya sampai ke anak-anak. Lagi, kalau kita melakukan bisnis, dan kita melakukan dosa dalam bisnis tersebut, maka kita menyuruh maut masuk ke dalam bisnis kita. Akibatnya apa? Bisnis kita berantakan. Karena kita membuka pintu untuk maut, kuasa itu masuk dalam bisnisnya kita. Begitu juga waktu kita mendidik anak atau pelayanan di tempat ini.
waktu kita buka celah dosa, maka maut itu bekerja masuk ke dalam pelayanan kita. Sehingga waktu dosa itu masuk dalam pelayanan kita tidak bisa bayar lagi. Gak bisa, sulit. Nah, hari ini kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Amin. Roma 5, 17-19. Kita baca sama-sama yuk, Roma 5, 17-19. Roma 5, 17-19. Sudah, katakan amin? Amin, sudah ya. 1, 2, 3, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa atas satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu siapa? Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti pelanggaran satu orang beroleh apa? Penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh apa? Pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, maka semua orang menjadi orang benar. Siapa orang yang tidak taat? Adam. Yang pertama, Adam. Oleh karena pelanggaran satu orang, siapa? Adam. Karena ketidaktaatan satu orang, namanya siapa? Adam. Adam disuruh bahwa tidak boleh makan buah, sebab waktu engkau makan buah itu maka engkau akan mati. Waktu dia melakukan dosa, maka kematian itu masuk ke dalam Adam dan keturunannya. Dan kita punya Allah yang adil. Dia pegang kata-katanya. Nah, kalau Bapak Ibu punya utang uang, Bapak Ibu bayar pakai apa? Pakai uang, nggak bisa pakai jengkol. Betul nggak? Bayarnya pakai. Jadi kita bayar hutang sesuai dengan hutangnya kita. Setuju ya? Nah, kalau Adam mati waktu dia makan dan ada kematian masuk ke dalam Adam dan keturunannya, maka tidak ada cara lain. Oleh karena ketidaktaatan satu orang, maka ada penghukuman orang berdosa. Tetapi karena ketaatan satu orang, maka semua orang menjadi benar. Amin. Nah, pada waktu Adam masuk ke dalam penghukuman kematian, maka caranya, satu-satunya cara untuk bisa menebus manusia yang masuk dalam kematian adalah melalui kematian. Melalui maut, supaya kita dihapuskan surat hutang kita yang melilit hidup kita, yang menghancurkan hidup kita, maka dihapuskanlah utang tersebut yang tergantung yang berlaku waktu Yesus dipakukan di kayu salib. Amin. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di dalam kayu salib. Sebab kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran oleh bilu-bilurnya, kamu telah menjadi sembuh. Sehingga surat hutang kita semua sudah bebas dan kita tidak terikat lagi oleh yang namanya dosa dan pelanggaran. Amin. Amin. Dan apa yang terjadi pada waktu Yesus tergantung di kayu salib, Bapak Ibu? Apa yang terjadi setelah itu? Matius 27:51 bilang ini, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah dan terjadi gempa dan bukit-bukit batu terbelah. Jadi pada waktu Yesus tergantung di kayu salib, bait Allah yang cukup jauh di Yerusalem, bait suci kan kayu salibnya ada di Gunung Golgota. Kemudian di Yerusalem, tempat bait suci, itu tiba-tiba terjadi gempa dan tiba-tiba tabir. Tabir itu Bapak Ibu tahu ya? Ada ruang Maha Kudus dan ruang Maha Kudus. Nah, ruang Maha Kudus itu dibelah oleh satu tabir. Nah, orang yang untuk bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu nggak sembarangan, hanya Imam Kudus yang tidak bercacat dan tidak bercelah pada waktu itu. Ya, nah bagaimana caranya dia bisa masuk? Dikasih ikatan kelenengan. Kalau misalnya dia mati, maka nggak akan bunyi lagi. Kalau kelenengan bunyi berarti dia masih hidup. Nah, itu dibatasi oleh satu tabir yang pekat, yang tebal banget. Nah, pada waktu itu tergantung, waktu Yesus berkata, it is finished, sudah selesai di kayu salib. Maka terjadi gempa dan tabir itu terbelah dari atas ke bawah. Dan orang-orang bisa melihat yang ada di ruang suci. Dan di pelataran itu bisa melihat apa yang ada di ruang Maha Suci. Wah, pada waktu itu semua imam-imam pada takut semua. Kenapa? Karena pada waktu itu kalau mereka melihat ruang Maha Suci, kalau mereka hidupnya tidak kudus, maka mereka akan mati. Tapi waktu itu terbelah, maka mereka bisa melihat dan bisa masuk ke dalam ruang Maha Suci. Amin. Ibrani 4 ayat 16 bilang gini, sebab itu
marilah kita dengan penuh keberanian. Kenapa ada kata-kata penuh dengan keberanian? Sebab pada zaman dulu itu belum tentu semua orang berani untuk melihat dan masuk ke dalam ruang maha suci. Nah hari ini Ibrani yang sama yang kita baca hari ini. Kalau Bapak Ibu penuh dengan dosa hari ini, saya tidak tahu. Kalau Bapak Ibu penuh dengan misalnya aku gagal. Aku kok nggak berhasil. Aku kok sering banget gagal dan tidak. Aku kok terikat sekali dengan kecanduan ini. Aku kok punya sakit penyakit yang gak bisa beres. Aku kok begini. Bapak Ibu, Ibrani, Paulus bilang, sebab itu marilah kita penuh dengan keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Wow. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Banyak orang waktu dia berdosa dan kelilit hutang yang namanya dosa dan pelanggaran, mereka gak berani masuk ke dalam hadirat Allah. Betul gak? Kita merasa tidak enak waktu masuk, aduh gue penuh dosa nih, aduh gue begini nih, aduh rasanya mau masuk. Wih, jangan. Ibrani 4 ayat 16 berkata bahwa waktu engkau penuh dengan dosa, come on, penuh dengan keberanian, masuk dan hampiri tahta kasih karunia. Minta ampun sama Tuhan, sebab waktu engkau masuk dalam hadirat Tuhan, yang tidak terbatas lagi oleh tabir yang tebal. Tapi tidak ada batas lagi, kita bisa masuk semua dalam hadirat Allah. Maka kita akan menerima rahmat, menemukan kasih karunia, dan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Kita akan dipulihkan oleh kematian Yesus yang tanpa batas kita bisa masuk. Oleh karena itu surat hutang kita semua sudah bebas. Amin. Kasih karunia masuk dalam hidup kita. Rahmat dan pertolongan ada dalam hidup kita. Setiap hari. Amin. Nah sekarang, what's next 3 hari kemudian? Saya minta film yang nomor 1 dibuka. Apa yang terjadi 3 hari kemudian? Amin. Bapak Ibu tidak melihat. Apakah Bapak Ibu percaya? Amin. Kubur kosong membuktikan bahwa dia hidup. Berarti kalau dia hidup, 3 hari setelah kematiannya dia, maka ada pengharapan di dalam Kristus. Amin. Ada 5 pengharapan yang saya mau bahas dengan singkat. Yang pertama adalah kita semua sudah diampuni segala dosa kita. Amin. Sudah dibayar lunas. Setiap hutang-hutang kita, semua sakit kita, semua kegagalan kita, semua caci maki, semua yang ada dalam hidup kita, semua kemarahan kita, semua yang kita lakukan sudah lunas dibayar. Tidak ada lagi hutang yang mengikat hidup kita. Kita sudah dibebaskan di dalam nama Yesus sebab dia bangkit. Selalu ada hari esok dalam hidup kita. Efesus 7 ayat 7, sebab di dalam dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin. Bapak Ibu, ada 2 yang bisa menyalibkan Yesus. Bapak Ibu tahu siapa 2? Satu kita yang melakukannya, betul? Roma 4:25, Yesus yang telah diserahkan oleh pelanggaran kita dan dibangkitkan dengan pembenaran kita. Kita yang menyalibkan Yesus. Tetapi yang kedua, yang amazed, Bapa yang menyalibkan. Yesaya 53 ayat 6-10. Yesaya 53, 6-10 bilang gini. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi Bapa sudah punya planning waktu Yesaya 700 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Bapa di surga sudah berkata bahwa Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dia tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya siapa yang dapat memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia telah kena tulah. Orang menempatkan kuburannya di antara orang-orang fasik. Dan di dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 10. Tetapi Tuhan Bapa berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya
umur akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Bapak Ibu lihat, Bapak di surga sudah punya planning 700 sebelum Yesus lahir, bahwa Tuhan akan meremukkan dia dengan penuh dengan kesakitan, dan menimpakan semua kejahatan kita kepada satu tubuh, yaitu Kristus Yesus. Dan dia menanggung di kayu salib sampai tubuhnya rupanya tidak terbentuk lagi, bahkan tidak seperti manusia. Tetapi kejahatan kita lah, dosa kita lah yang dia tanggung. Dan dengan bilur-bilurnya, maka kita menjadi sembuh. Amin. Bapak Ibu, yakin bahwa kita semua sudah dihapus dosa kita, amin. Sudah tidak ada hutang lagi yang melilit hidup kita, amin. Semua sudah lunas, dibayar lunas. Yang kedua, kita tidak lagi takut akan kematian. Amin. Kalau kita sudah ditebus. Satu kali saya tanya sama anak saya, Joe, kamu yakin bahwa kamu sudah terima Tuhan Yesus? Sudah, Dad? Seberapa persen? 100%, Dad. Apakah kamu takut mati? Enggak. Bapak Ibu lihat, mati itu hanya tutup mata, buka mata, ada di surga. Amin. So that simple. Sakit mungkin sebentar, tapi yang terpenting adalah kebangkitan Yesus membuat kita masuk dalam surga. Kita tidak takut mati lagi, tapi kita ada di dalam hadirat Tuhan. Yohanes 11:25, sebab jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jangan takut kepada kuasa yang bisa menghancurkan tubuh kita. Tetapi takutlah kepada kuasa yang bisa menghancurkan hidup kita sampai seterusnya. Tetapi Tuhan kita adalah Allah yang baik. Dia menebus kita dan membuat kita hidup walaupun kita sudah mati. Yang ketiga, pengharapan apa dalam Kristus, waktu kebangkitan Kristus? Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Bahkan itu sudah dibuatkan oleh Yeremia 3:1-3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. So your favor lasts in a lifetime. Perkenanan dan kasih Tuhan seumur hidup kita. Selama kita ada di muka bumi ini Bapak Ibu. Selama kita masih bernafas. Maka kasih setia Tuhan tidak pernah lari dalam hidup kita. Perkenanan Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu nempel dalam hidup kita. Seumur hidup kita. Bahkan sampai kekekalan. Tidak pernah habis hidup kasihnya Tuhan. Pak Kris Manusama bagus bilang gini, mungkin Bapak Ibu pernah dengar. Kalau kita pun nambah 2 jam sehari untuk berdoa dan memuji Tuhan. Kalaupun kita tambah 5 jam lagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak menambahkan kasihnya kepada kita. Tuhan tidak akan menambahkan kasihnya. Kenapa? Sebab Tuhan adalah kasih. Dia tidak bisa menambahkan kasihnya lagi sebab semua yang kita terima hari ini sudah penuh dengan kasihnya dari Tuhan. Dia sudah memberikan kasih yang maksimal dalam hidup kita. Dia tidak mungkin bisa menambahkan lagi karena semuanya sudah dicurahkan kasihnya. His love, kasih Allah kita adalah kasih. Kristus is love, kasih. Kristus adalah kasih. Dia memberikan semuanya dalam hidup kita. Yang keempat, pengharapan dalam kebangkitan Kristus, rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Yeremia 29, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, itu rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Waktu Yesus bangkit, ada pengharapan dalam hidup kita. Waktu Yesus bangkit, rencana Tuhan jauh lebih hebat daripada rencana kita. Rencana kita kadang-kadang mesti digagalkan oleh Tuhan, sebab rancangan Tuhan yang besar harus terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu menjalani hidup ini tiba-tiba gagal, kok gagal lagi, percayalah ada rancangan Tuhan yang jauh lebih besar, rancangan Tuhan yang jauh lebih hebat dalam hidup kita. Oleh karena itu rancangan kita harus digagalkan dulu, supaya rancangan Tuhan jadi dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Karena kasih, karena kebangkitan Yesus dalam hidup kita. Yang terakhir, karena kita punya rumah kekekalan yang menanti kita kembali. Amin. Amin. Siapa yang mau sudah siap rumah kita di surga? Semua mau? Oh, amin. Yohanes 2, dia bilang gini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Jika tidak demikian tentu aku mengatakan padamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tapi jangan pergi sekarang. Rumahnya belum jadi. Ya, belum jadi. Bilang sebelah kiri kanan, lu jangan mati sekarang. Rumah lu belum jadi. Ya, kita harus menyelesaikan dulu rancangan Tuhan. Kenapa kita diciptakan di muka bumi. Selesaikan dulu sampai kita finish, baru kita kembali ke rumah Bapa. Bapak Ibu, jangan pernah bisa memulai dengan iman, tapi stop di tengah jalan. Tapi kita mau mengakhiri juga dengan iman. Sampai kita masuk ke dalam rumah kekekalan bersama Bapa di surga. Amin. Amin. Saya ada satu film lagi terakhir. Ya, 40 hari kemudian. Bisa diputar 40 hari kemudian. Bapak Ibu, 11 dari 11 murid Yesus sekarang sudah sedemikian rupa. Banyak banget, 1,8 billion orang sudah lahir baru dan terima Yesus. Seluruh dunia. That's amazing. Kenapa? Karena waktu Yesus naik ke surga, dia memberikan rohnya. Kita tidak tinggal sendiri, tetapi ada roh Allah yang tinggal dalam hidup kita. Kisah 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamos, yaitu kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia, dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Roh Kudus yang sama yang membangkitkan Yesus di hari yang ketiga. Roh Kudus yang sama ada dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus aja bisa membangkitkan Yesus dari kematian, Roh Kudus yang sama akan membangkitkan hidup kita setiap hari dalam hidup kita. Semua yang mati dalam hidupmu hari ini, semua yang gagal dalam hidupmu hari ini, semua penyakitmu hari ini, semua yang kau rasakan bahwa kau tidak berarti lagi bagi Tuhan. Tapi hari ini Roh Kudus yang sama itu ada dalam hidup kita setiap pribadi. Kuasa yang sama, dunamos yang sama, dynamite yang sama, kekuatan yang sama itu ada dalam hidup kita every day, every single day. Sehingga kuasa yang sama itu juga akan membangkitkan kita. Supaya kita terus bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, karena dia bangkit, karena dia hidup, selalu ada hari esok. Beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Betapa hebat kuasanya yang kita percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakan dalam Kristus Yesus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkannya dia di sebelah kanannya di surga. Kalau Roh Kudus aja begitu punya kuasa untuk membangkitkan Yesus. Saya cukup yakin hari ini Bapak Ibu yang sakit akan disembuhkan. Saya cukup percaya kalau bisnismu gagal hari ini, Tuhan akan bangkitkan hidupmu. Saya sungguh percaya waktu engkau berkata bahwa engkau datang ke tempat ini dengan penuh dengan dosa. Hari ini engkau sudah dilepaskan dari semua hutang-hutangmu yang melilit hidupmu. Bukan hanya dilepaskan, tetapi engkau akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Ada pengharapan dalam kebangkitan Yesus. Bahwa engkau akan dihapuskan semua dosamu. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup. Bahkan Tuhan sudah siapkan rumah di surga yang terbaik dalam hidup kita. Selama kita terus bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami merayakan Paskah. Hari ini kami melihat ada kuasa kebangkitan Allah yang begitu hebat dalam hidup kami. Kalau 2000 tahun yang lalu, kuasa yang kau pakai, Roh Kudus itu bisa membangkitkan Yesus. Dan ada pengharapan, maka kami percaya ada kuasa yang sama itu hadir tengah-tengah kami. Di dalam hidup kami, di keluarga kami, di pelayanan kami, di pekerjaan kami, di bisnis kami, di anak-anak kami. Kuasa itu akan menyembuhkan kami. Kuasa itu akan memulihkan kami. Kuasa itu akan menegur kami. Kuasa itu akan membuat kami berjalan terus bersama denganmu. Kuasa itu akan menguatkan kami. Yaitu Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami merendahkan hati kami.
bahwa kami dosa, kami bersalah di hadapan-Mu Tuhan. Baik seluruh panca indera kami, semua pikiran kami, Tuhan kami percaya hari ini Kau sudah mengampuni segala dosa kami. Bahkan Kau sudah melepaskan, menebus semua hutang yang melilit dalam hidup kami. Dan hari ini kami sudah lepas dan bebas dari semua hutang-hutang yang melilit kami, yang kami tidak bisa lepaskan pelanggaran-pelanggaran itu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Katakan terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuralah Bapak. Karena salib-Mu Ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu, tutup matamu. Atau kau datang ke tempat ini dan kau dengar firman-Mu hari ini, firman Tuhan hari ini. Dan kau berkata bahwa Tuhan, aku sudah gak bisa lepas dari semua dosa. Waktu kau berkata, Tuhan, ampuni segala dosa. Aku mau datang lagi kepadamu Tuhan. Aku mau menghampiri tata keberanian dengan penuh keberanian untuk menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Supaya aku menerima rahmat, kasih karunia dan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Atau kau berkata ke tempat ini, Tuhan, aku sudah tidak berharga lagi, hidupku sudah dikucilkan, aku sudah jauh. Mungkin kau berkata bahwa Tuhan, keluargaku berantakan hari ini, suamiku gak tahu kemana, anak-anakku gak bisa diatur lagi. Kau datang ke tempat ini. Bapak Ibu yakin, Bapak Ibu percaya bahwa waktu Yesus mati di kayu salib, Dia sudah melunasi semua utang kita. Bukan hanya melunasi, 3 hari kemudian Dia bangkit. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Dan di situ selalu ada pengharapan dalam hidup kita. Pengharapan seperti sau yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya sau itu adalah jangkarnya kapal. Waktu kapal itu begitu goyang dan begitu besar, maka sau dan jangkar itu ditalabuhkan sampai ke dalam hadiratnya Tuhan. Belakang tabir itu adalah hadiratnya Tuhan, ruang Maha Kudus. Maka waktu engkau berkata, Tuhan, kebangkitanmu memberikan pengharapan baru dalam hidupmu, maka sau itu kau labuhkan ke dalam hadiratnya Tuhan. Maka seberapa besarnya ombak dalam hidupmu, seberapa besarnya tantangan dan masalah dalam hidupmu, seberapa besarnya sakit dalam hidupmu, kau jangkarkan, labuhkan ke dalam hadiratnya Tuhan, maka kita akan aman di dalam Tuhan. Badai begitu besar tidak akan membuat kapal kita karam di dalam Tuhan, tetapi kapal kita aman bersama Tuhan. Kapal kita aman bersama Tuhan. Kita bahkan tinggal tenang bersama dengan Tuhan. Oh Jesus, berkati mereka Tuhan, jagai mereka, lindungi mereka Tuhan. Kami percaya hari ini ada kuasa kebangkitan ada dalam hidup mereka. Mereka akan dipulihkan, mereka disembuhkan, pekerjaan dan bisnis mereka akan dipulihkan, mereka mendapatkan promosi yang baru, mereka akan dikuatkan, sebab ada Roh Kudus tinggal dalam hidup mereka. Kuasa yang sama waktu membangkitkan Yesus ada tinggal dalam hidup mereka, sehingga mereka dikuatkan setiap hari dalam hidup mereka, dan hidup mereka
penuh dengan kemenangan bersama dengan-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Tuhan Yesus, kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan membangkitkan pengharapan kami. Tuhan membangkitkan keputusasaan kami. Tuhan bangkitkan untuk janji-janji yang pernah kami terima ya Tuhan. Bahwa janji itu tidak mati, janji itu tidak hilang, tetapi janji tetap ada dalam kehidupan kami. Terima kasih lewat kebangkitan-Mu kami mendapat pengharapan. Pengharapan untuk Engkau sembuhkan daripada segala sakit penyakit kami. Pengharapan pemulihan dalam keluarga kami. Pengharapan di dalam bisnis pekerjaan kami ya Tuhan Yesus. Kan hanya satu-satunya Engkau adalah jalan kebenaran dan memberikan hidup bagi kami ya Tuhan. Bapa dalam sorga, berkati kami umat-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan yang beribadah pada saat ini ya Tuhan. Kami sungguh bangga, kami begitu bahagia, kami begitu senang, kami begitu bersuka cita mendengar bahwa Engkau bangkit ya Tuhan Yesus. Dalam kebangkitan-Mu kami memperoleh pengharapan untuk hari esok kami ya Tuhan. Kalau pada hari-hari yang lalu Tuhan sedemikian rupa begitu hebat memeliharakan kami, meluputkan kami daripada segala mara bahaya. Kami percaya untuk hari-hari ke depan Engkau akan lebih lagi ya Tuhan memeliharakan kehidupan kami. Satu hal yang kami minta Bapa, biarlah kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh hidup layak di hadapan Engkau. Karena kami mengharapkan satu saat kelak kembali kami akan berjumpa dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Itulah pengharapan kami tidak pernah padam. Bapa, kami memberkati Tuhan Bapak Pendeta Thomas ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau pakai dia, urapi lidah bibirnya. Tuhan pakai dia dalam segala apapun yang dia kerjakan dalam bisnisnya. Tuhan buat dia berhasil. Dan tidak pernah salah dalam dia mengikat janji dengan rekan-rekan bisnisnya Tuhan. Karena kemana dia pergi, di situ Engkau yang sudah menunjukkan tempat-tempatnya ya Tuhan. Berikan dia senantiasa harmonis dalam keluarganya, berkati istri anak-anaknya, berikan dia umur panjang, untuk dia lebih lagi memberitakan firman-Mu kemana tempat. Kami bersyukur berterima kasih untuk ibadah yang begitu luar biasa ini. Engkau yang sudah mengurapi kami semua ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita angkat tangan, biarlah Engkau terima damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang mengalis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Selamat merayakan Paskah, Tuhan Yesus memberkati.